Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, semuanya sudah rapi nih. Siap ikut ibadah ya? Siapa yang tadi pagi saat bangun sudah menyapa Tuhan? Yo, good, sudah menyapa Tuhan. Nah, kita hari ini semua mau menyapa Tuhan lewat satu pujian. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi, Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan, kita mau doa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau berikan hari yang baru untuk kami. Engkau berikan nafas kehidupan untuk kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah kami boleh merasakan kebahagiaan
yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Yuli mau tanya, siapa yang hari ini merasa bahagia? Semuanya merasa bahagia. Yuk, yang merasa bahagia, kita mau menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sudah menyanyi memuji Tuhan. Kira-kira apa ya nanti ya ceritanya ya, cerita Alkitabnya apa ya, tentang apa ya? Wow, siapa yang ingin dengar cerita Alkitab? Hari ini kita akan mendengar satu cerita Alkitab tentang tokoh yang sangat berani. Dan itu merupakan tema kita hari ini. Berani. Nah, sekarang kita mau menyanyi judul tentang berani tampil beda.
baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Disilahkan Kak Wida. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Apa? Waduh, Kak Wida tidak bisa dengar. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Wah, semuanya bersemangat dan bersukacita ya. Wah, senang sekali Kak Wida bisa menemui adik-adik pagi hari ini. Nah, sebelum Kak Wida bercerita, Kak Wida mau tunjukkan sesuatu. Wah, ada yang tahu apa ini? Ya, ini adalah Alkitab. Betul sekali. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan dan cerita-cerita yang sangat menarik. Salah satu cerita pada pagi hari ini adalah tentang seseorang yang sangat berani. Wah, siapa ya? Ada banyak orang pemberani di dalam Alkitab. Tapi pagi ini kita akan belajar dari satu orang tokoh. Cerita hari ini diambil dari 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 23. Ada yang ingin tahu cerita tentang apa? Wah, semua ingin tahu ya. Baik, sekarang Kak Wida mau cerita. Adik-adik duduk yang rapi dan dengarkan ceritanya ya. Begini cerita hari ini. Inilah kisah Yonatan sang pemberani. Tentara Israel berkemah di dekat pohon di Gibea. Sedangkan tentara Filistin berkemah di dekat jalan sempit di gunung-gunung. Setiap hari orang Filistin mengirim seorang tentara untuk menakut-nakuti orang Israel. Lihat, banyak sekali ya tentara Filistin. Mereka membawa senjata dan kereta kuda. Sedangkan tentara Israel sedikit, sehingga mereka sangat ketakutan. Bahkan tidak ada satupun dari tentara Israel yang punya senjata sama seperti tentara Filistin. Hanya Raja Saul dan Yonatan yang memiliki pedang dan tombak. Wah, lihat, kasihan ya, tentara Israel banyak yang bersembunyi di belakang batu karena mereka ketakutan. Nah, pada suatu hari
Yonatan berkata kepada seorang bujang yang membawa tameng miliknya, "Ayo ikut aku, kita akan menemui tentara Filistin." Sang bujang tahu kalau Yonatan punya rencana tersembunyi. Oleh karena itu, mereka pergi diam-diam ke tempat tentara Filistin berada tanpa ada orang yang tahu. Yonatan percaya kalau Allah akan menolong mereka memenangkan pertempuran itu. Sang bujang percaya kepada Yonatan dan ikut kemana Yonatan pergi. Yonatan berkata kepada bujang tersebut, "Inilah tandanya dari Allah. Kalau kita tiba di tempat tentara Filistin dan tentara Filistin meminta kita turun, maka kita harus turun. Tapi kalau tentara Filistin berkata supaya kita naik mendapatkan mereka, maka itulah tanda kemenangan kita." Setelah melalui perjalanan yang sulit, akhirnya mereka tiba di tempat tentara Filistin. "Lihat, tentara Israel sudah keluar dari kemah mereka. Ayo, naiklah ke sini, dapatkanlah kami." Kemudian Yonatan dan bujangnya mendaki batu terjal tersebut, naik mendapatkan tentara Filistin. Ketika mereka tiba di atas, wah, banyak sekali tentara Filistin menghadang mereka. Tapi Yonatan tidak takut, adik-adik. Karena apa? Karena Yonatan tahu Allah yang akan menolong mereka. Dan benar sekali, Allah telah menolong mereka. Pada akhirnya tentara Filistin tersebut dikalahkan. Tentara Filistin lain yang melihat hal tersebut akhirnya ketakutan. Mereka panik. Mereka berlari ke kemah tentara Filistin dan memberi kabar kepada teman-teman mereka. Ketika semua tentara Filistin datang, mereka saling dorong karena mereka sangat-sangat takut dan berkelahi sendiri. Sedangkan Yonatan dan bujangnya hanya berdiri melihat di atas batu. Kemudian Saul dan seluruh tentara Israel tiba di tempat Yonatan berada. Saul dan semua tentara Israel bersorak gembira karena tentara Filistin sudah terkalahkan. Raja Saul tahu kalau Allah lah yang telah menolong mereka. Ya, benar. Allah telah menolong kita memenangkan pertempuran ini, kata Yonatan. Nah, itu dia cerita hari ini. Bagaimana? Ceritanya menarik, bukan? Adik-adik suka? Ya, Kak Wida juga suka cerita hari ini. Karena adik-adik sudah melihat dan mendengar cerita, Kak Wida mau tanya dulu nih. Gambar siapa Kak ini? Siapa yang tahu? Gambar siapa? Bejo? Sepertinya bukan. Mungkin kalau tokohnya berasal dari Indonesia, namanya Bejo ya. Tapi dia berasal dari Israel, jadi namanya bukan Bejo. Coba lagi. Siapa yang bisa? Ayo dilihat gambarnya baik-baik. Gambar siapa ya? Gambar siapa? Gambar Yonatan. Betul tidak ya? Betul sekali. Adik-adik semuanya hebat. Ya, betul. Ini adalah gambar Yonatan. Nah, di gambar ini Yonatan sedang bersama dengan bujangnya. Adik-adik tahu tidak bujang itu apa ya?
bujang itu adalah seseorang yang membantu membawa peralatan perang. Nah, seperti gambar ini juga bujang Yonatan sedang membawa tameng. Tameng ini punya Yonatan. Tameng itu berat sekali adik-adik. Tapi bujang ini kuat ya, karena memang bujang ini sudah terbiasa membawa peralatan perang. Dan badannya pasti kuat dan sehat. Nah, sehingga dia bisa membawa peralatan perang yang berat. Nah, di cerita hari ini, Yonatan berani berperang melawan tentara Filistin. Seperti yang adik-adik lihat, pada cerita tersebut, tentara Filistin ada berapa? Bisa hitung tidak? Ada banyak ya, banyak sekali. Dan semuanya membawa peralatan perang. Semuanya membawa pedang dan tombak. Sedangkan tentara Israel sangat sedikit. Sudah sedikit, tidak punya pedang dan tombak seperti tentara Filistin. Oleh karena itu, tentara Israel ketakutan. Bagaimana kalau kita kalah? Mereka banyak yang bersembunyi. Tetapi Yonatan tidak takut. Bahkan Yonatan ini hanya berdua loh dengan bujangnya pergi ke tempat tentara Filistin. Adik-adik tahu kenapa Yonatan tidak takut? Karena Yonatan punya iman. Nah, siapa yang tahu iman itu apa? Iman itu percaya. Percaya kepada siapa ya? Percaya kepada Tuhan, betul. Yonatan percaya kalau Tuhan menyertai Yonatan dan Tuhan akan menolong Yonatan mengalahkan tentara Filistin. Tentara Filistin ini sombong sekali karena mereka tahu kalau jumlah tentara Israel sedikit, jadi setiap hari mereka mengolok-olok tentara Israel dan menakut-nakuti. Nah, ketika Yonatan sudah sampai di tempat tentara Filistin, apakah Tuhan menolong? Tuhan menolong tidak? Iya, betul, Tuhan menolong Yonatan. Nah, pada akhirnya tentara Filistin bertengkar sendiri. Mereka berkelahi sendiri dan akhirnya kalah. Sekarang Kak Wida mau tanya, siapa yang takut di tempat gelap? Wah, banyak ya yang takut. Kalau tiba-tiba lampu mati, pasti takut, teriak-teriak atau nangis. Lalu siapa yang takut tidur sendiri? Wah, ada beberapa yang takut tidur sendiri. Lalu Kak Wida mau tanya, siapa yang takut pada badut? Wow, ada beberapa juga yang takut pada badut. Nah, sebetulnya adik-adik, takut itu boleh tidak sih? Boleh tidak takut? Boleh? Tidak boleh? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Nah, jawabannya adalah boleh. Jadi, takut itu boleh. Manusia wajar sekali merasa takut. Tetapi yang adik-adik perlu ingat, kita punya Tuhan yang selalu melihat kita setiap saat. Kita tidak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan bisa lihat kita dan Tuhan menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai Yonatan. Ya, betul. Nah, terus kalau takut
harus dilakukan, Kak? Adik-adik boleh cari orang tua. Kalau takut, kalian boleh pergi ke orang tua. Bilang, "Mama, Papa, aku takut." Nah, tetapi jangan lupa juga, selain cari bantuan kepada orang tua, kalian juga harus berdoa. Jangan lupa berdoa. Karena tadi seperti kakak bilang, kita punya Tuhan yang menyertai kita. Jadi berdoa. Berdoa apa ya? Berdoa minta supaya lampu tidak padam. Berdoa minta supaya gak lihat badut. Atau berdoa apa? Berdoa supaya adik-adik diberi keberanian. Nah, kekuatan. Karena dengan berdoa kita merasa tenang. Kalau takut, tarik nafas, terus berdoa. Bilang kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, tolong aku takut. Tolong berikan kekuatan, tolong beri aku keberanian." Nah, nanti pasti merasa tenang. Nah, adik-adik boleh minta bantuan kepada orang tua. Tetapi supaya lebih tenang, kalian juga bisa berdoa. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar menjadi berani seperti Yonatan. Setiap kita takut, kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan pasti menolong kita. Oleh karena itu, Kak Wida ajak adik-adik berdoa. Nah, selain berdoa untuk diri sendiri, adik-adik juga berdoa untuk teman-teman yang adik-adik dengar saat ini sedang sakit. Yang sudah bisa berdoa sendiri, boleh berdoa sendiri. Yang belum bisa berdoa bersama orang tua. Kita doakan bersama-sama teman-teman kita yang sedang sakit, supaya teman-teman bisa sehat kembali dan mereka juga bisa bersekolah. Ini sudah waktunya sekolah lagi kan? Nah, jadi siapa yang masih takut? Wow, masih ada yang takut ya? Tidak apa-apa. Kalau takut, berdoa dan minta bantuan kepada orang tua juga. Baik adik-adik, demikian firman pada pagi hari ini. Nah, sambil menutup firman pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita berdoa yuk. Kak Wida mau ajak adik-adik berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan keberanian melalui cerita Yonatan. Tuhan, tolong kami supaya kami juga punya iman yang besar seperti Yonatan. Tolong kami supaya kami senantiasa percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Berikan kami kekuatan dan juga keberanian Tuhan. Berdoa bagi teman-teman yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan supaya mereka dapat beraktivitas dengan baik dan dapat belajar juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jangan lupa tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti menolong kita. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih sudah mendengarkan firman hari ini. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Kalian bisa menitipkan persembahan kepada orang tua atau
kita bisa ini lewat link QR code yang tertera di bawah ini ya. Oke, kita nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Sekarang kita mau berdoa syafaat untuk itu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat akan Tuhan, berani karena kami berserah penuh kepada Tuhan, seperti halnya Yonatan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati yang mengelola persembahan, dan biarlah semuanya boleh dilakukan dengan takut akan Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami, orang tua kami, para pamong, seluruh jemaat. Kiranya Engkau memberkati di situasi pandemi ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjaga kesehatan kami dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyertai setiap langkah kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden, juga para menteri sampai pejabat yang paling bawah. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita
akan berakhir. Dan sebelum kita akhiri, kita mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kemanapun kita melangkah, kita boleh berjalan bersama dengan Yesus. Adik-adik, dengan berdiri kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus ada pada kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.